Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali bersama saya Rara Siahaan, Revealer Lady. Dan hari ini kita akan membahas news from the future. Kita akan membahas pesan-pesan profetik yang Tuhan sedang sampaikan hari-hari ini. Saudara, hari-hari ini kita harus tahu bahwa Tuhan sedang berbicara melalui tanda-tanda alam. Nama Tuhan Elohim, yaitu Allah pencipta, itu disebutkan dalam Kejadian 1, di mana Elohim memiliki arti sang pencipta. Namun ada makna lain, yaitu Allah yang kreatif. Dia creation, dia menciptakan creation, dia adalah create, God who creates. Dialah Allah yang kreatif. Artinya apa saudara? Allah kita Allah yang selalu dinamis, dia selalu bergerak, dia tidak bisa dibatasi oleh kelaziman atau rutinitas. Oleh karena itu bukan hanya dia Allah yang kreatif, tapi dia juga berkomunikasi dengan ciptaannya dengan cara-cara yang kreatif, dengan cara-cara yang tidak lazim, dengan cara-cara yang tidak bisa dipikirkan oleh logika manusia. Seperti ketika Tuhan berbicara kepada Elia, dia memakai angin sepoi-sepoi. Ketika Tuhan berbicara kepada Daud, dia memakai suara daun kertau. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa, dia pakai semak belukar yang terbakar. Bahkan dengan berbagai macam kejadian alam, begitu banyak jenderal-jenderal Tuhan di Alkitab yang kita tahu Tuhan berkomunikasi melalui tanda-tanda alam. Dan hari-hari ini kita harus aware, kita harus sadar, kita harus buka kepekaan rohani kita bahwa Tuhan berbicara melalui tanda alam yang hari-hari ini sedang terjadi, yaitu gempa bumi. Melalui bencana Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita. Dalam Lukas 21 ayat 11 dikatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa gempa bumi adalah salah satu tanda atau cara Tuhan berkomunikasi kepada umatnya. Dan di Yesaya 29 ayat 6, engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai dan dalam nyala api yang memakan habis. Dan selanjutnya Bapak Ibu juga bisa baca di Mazmur 68. Saudara, kenapa kita bahas ini? Artinya kita harus sadar apa pesan profetik di balik semua bencana yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Tuhan dapat menyampaikan pesannya. Oleh karena itu kita simak baik-baik apakah ada pesan profetik dari gempa bumi yang terjadi di Turki dan Syria hari-hari ini. Apa pesan Tuhan itu? Mari kita simak saudara. Gempa bumi di Turki dan Syria menjadi alarm akhir zaman. Saudara waspada, ketika itu terjadi gempa di Turki dan Syria itu bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan sedang berbicara. Ada tanda-tanda daripada akhir zaman yang harus kita waspadai. Tuhan kita penuh belas kasihan. Tuhan kita penuh rahmat dan anugerahnya. Kita jangan salah paham, kita jangan curiga sama Tuhan bahwa itu gempa berasal dari Tuhan, saudara. Tapi keadaan itu terjadi, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi karena ada sesuatu di balik hal itu. Tapi bukan berarti Tuhan kita Tuhan yang jahat, Tuhan yang mau menghukum. Kita harus tahu bahwa ada alarm di alam roh yang kita pelajari, yang membuat anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita harus bangkit. Kita sedang ada di akhir zaman. Karena kenapa saudara kita mau bilang bahwa itu tanda akhir zaman? Kenapa kita harus katakan bahwa Turki dan Syria itu ada alarm buat tanda akhir zaman? Kita harus tahu negara-negara tersebut ada di skenario akhir zaman Tuhan. Kita harus tahu Turki dan Syria ada dalam skenario agenda akhir zaman. Kita buka di Yehezkiel 38 ayat 2. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Meseh dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Saudara, ada 3 negeri yang ada di skenario akhir zaman. Gog dan Magog berbicara soal spirit of Antichrist. Gog itu spiritnya, roh antikrisnya itu Gog. Tapi Magog itu adalah pemerintahan yang sudah disusupi, pemerintahan di dunia yang sudah dikuasai, disusupi oleh agenda daripada antikris. Kita lihat ada 2 bangsa tadi di Yehezkiel 38, itu ada Mesek dan Tubal. Kalau kita selidiki banyak ahli research, ahli sejarah yang berkata bahwa Raja Abu Meseh, dari kata Meseh itu adalah akhirnya dikembangkan bernama Moskow, di mana Moskow kita tahu adalah ibu kota Rusia. Dan Tubal itu adalah dalam bahasa hari-hari ini kita harus tahu Tubal itu adalah Turki. 2 negara ini adalah agenda dalam akhir zaman. Ketika kita dengar berita banyak keadaan yang terjadi di Moskow di Rusia dan juga di Turki. Ketika kita lihat Rusia, dia ada di tanda akhir zaman juga. Dia ada di akhir tanda zaman apa saudara? Peperangan. Ketika kita dengar rumor of war, bencana perang itu terjadi di Rusia. Artinya kedatangan Tuhan semakin dekat. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba muncul
gempa di Turki atau di Tubal yang tadi Yehezkiel 38. Dan kalau kita baca berita itu konon katanya adalah gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Turki. Artinya dua negara ini sudah mengalami tanda akhir zaman. Kita bersiap-siap bahwa di kitab Yehezkiel, bahwa di kitab Mesek dan Tubal disebutkan Mesek dan Tubal akan terjadi goncangan, dan itu sudah mulai terjadi prophetic research-nya hari-hari ini. Selanjutnya, ketika kita dengar gempa bumi itu tidak hanya di Turki tapi di Syria. Apa maknanya Syria? Apa arti profetiknya ketika Tuhan ada mengizinkan juga terjadi gempa di Syria? Kita buka di Yesaya 17 ayat 1. Ucapan ilahi terhadap Damsyik, sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan dan reruntuhan. Damsyik, garis bawahi kata Damsyik, saudara. Kita buka kembali Yesaya 7 ayat 8. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Kalau saudara lihat terjemahan aslinya di bahasa Inggris, di situ disebutkan dengan jelas bahwa Damsyik, Damaskus adalah salah satu ibu kota dari Syria. Artinya Damsyik berbicara Syria. Firman Tuhan sudah jelas di Yesaya 17 ayat 1 bahwa Damsyik akan menjadi suatu timbunan reruntuhan. Ada suatu bencana, ada suatu gempa. Bukankah itu baru terjadi, saudara? Artinya bahwa akhir zaman sudah semakin dekat. Maka ketika kita lihat 2 atau 3 bukti sudah tertulis di Alkitab, maka sahlah sebuah perkara. Kita gereja Tuhan sedang ada di akhir zaman. Kita harus semakin banyak berdoa dan berjaga-jaga. Inilah peringatan bahwa kita sedang ada di akhir zaman. Saudara, kalau kita dengar ini, ketika ini sudah tanda di akhir zaman, lalu apa selanjutnya yang terjadi? Kalau kita lihat tanda-tanda alam, bencana, gempa, kita sudah di akhir zaman, kita harus waspadai hal berikutnya. Bahwa iblis sedang dilepaskan, iblis sedang melakukan agendanya karena waktunya semakin dekat. Waktunya semakin singkat sehingga dia sangat bekerja keras untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu nanti bisa buka Wahyu 16 ayat 17 sampai 18 dan juga di Wahyu 20 ayat 7 sampai 8. Artinya saudara, malaikat ketujuh sudah terlaksana. Kita sudah di final day, akan ada gempa bumi besar dan kilat. Itu dibilang ya di situ ya. Dan malaikat ketujuh itu dari kitab Wahyu yang tadi saya bahas. Artinya hari-hari ini kita harus semakin benar-benar waspada. Kita jangan lengah karena selain gempa bumi, agenda selanjutnya dari iblis adalah dia mengerahkan pasukannya untuk menyesatkan banyak anak-anak Tuhan, menyesatkan banyak gereja Tuhan. Waspada, dan kita harus punya fondasi firman Tuhan yang kuat, kita harus punya fondasi pujian penyembahan yang kuat. Jangan sampai kita tersesat, jangan sampai kita mengalami penyesatan, saudara. Dan ketika iblis dilepaskan, hari-hari gate of Hades, gate of hell, gerbang neraka itu sedang terbuka. Yang seperti saya tadi bilang, kita harus berwaspada, bangkitkan pendoa-pendoa yang berdoa keliling, pendoa-pendoa yang bersyafaat, pendoa-pendoa yang berdiri di garis depan, yang tidak pernah mau menyerah sampai revival terjadi. Segel daripada gate itu sudah terbuka. Oleh karena itu hari ini kumpulkan orang-orang, kita kumpulkan anak-anak Tuhan, bangkitkan pasukan untuk kita berdoa, untuk kita benar-benar berjaga-jaga, untuk kita merekrut sebanyak-banyaknya penuai akhir zaman. Amin, saudara. Oleh karena itu ketika penyesatan itu tiba, ada 3 hal yang saya mau bagikan. Bagaimana supaya kita tidak mengalami penyesatan. Yang pertama, jangan pernah mempertanyakan apa yang Tuhan nyatakan. Jangan pernah ragukan janji Tuhan. Jangan mau firman Tuhan dibolak-balik. Jangan mau firman Tuhan ditipu. Iblis sering menyerang anak Tuhan dengan mengatakan setengah kebenaran, tapi itulah sebuah kebohongan. Ketika iblis dia berusaha menyerang Tuhan Yesus di padang gurun, dia menyatakan firman Tuhan dan berusaha untuk menghilangkan kebenaran dari firman Tuhan. Ketika iblis menggoda Hawa, dia memakai kebenaran firman Tuhan, tapi dia tipu, dia pelintir, dia bolak-balik dari firman itu. Oleh kata yang pertama, jangan mempertanyakan apa yang Tuhan nyatakan. Artinya gini, firman Tuhan harus kita pahami sungguh-sungguh. Firman Tuhan harus kita lakukan, bukan hanya mengerti dan tahu, tapi melakukan dan mengaplikasikannya. Yang kedua, buang roh agamawi. Hati-hati saudara, jangan sampai kita banyak tahu tapi kita nggak percaya kebenaran. Jangan seperti imam Farisi, jangan seperti ahli-ahli Taurat dan Farisi. Mereka tahu firman tapi mereka menyalibkan Kristus. Mereka nggak peka akan keadaan yang sedang terjadi di saat itu. Mereka nggak tahu kegerakan Roh Kudus. Oleh karena itu hari ini jangan sampai kita punya roh agamawi. Kita jangan masuk dalam kelaziman. Jangan seperti orang-orang Farisi. Dan yang ketiga, karena kita tahu tadi penyesatan iblis sedang dilepaskan, kita harus persiapkan senjata perang kita. Kita harus banyak berenam di hadirat Tuhan. Kita harus berani maju dan berdiri bagi keluarga kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita. Amin, saudara. Oleh karena itu siapkan diri kita, bangkitkan iman kita,
pakai perlengkapan senjata perang, karena ini bukan waktunya kita bermain-main, bukan waktunya kita bermalas-malasan, tapi waktunya kita semakin melekat sama Tuhan, kita serius sama Tuhan, dan kita akan keluar menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Bukan hanya kita, tapi keluarga kita, gereja kita, kota kita, bangsa kita. Ayo mari bangkit pasukan Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa, jangan menyerah, tetap semangat karena Tuhan Yesus bersama kita, Tuhan Yesus beserta kita. Amin saudara, tetap semangat semua, nantikan video-video selanjutnya. Nantikan dengan iman dan percaya bahwa Tuhan sedang melakukan agenda yang dahsyat buat setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Akhir kata, saya Rara Sian Revealer Ready mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.